네가 보고 싶어 날 속맘에 담아 이모티콘 하나하나 속에 달라지는 내 미묘한. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi aku Komang Ayu Juni Katriana, dan ini adalah video kedua aku. Dan di video ini aku akan ngejelasin ke kalian tentang laporan keuangan. Jadi sebelum kita ke topik intinya, ada baiknya kalian subscribe, like, dan share dulu video ini agar aku bisa lebih semangat lagi untuk buat video selanjutnya. Terima kasih. Nah, jadi di video ini aku akan ngejelasin tentang laporan keuangan. Pada umumnya ada 5 jenis laporan keuangan, tapi yang akan aku jelasin hanya 2 laporan keuangan saja. Yang pertama laporan perubahan modal, kemudian yang kedua ada catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk mempermudah aku ngejelasin, aku sudah menyiapkan mapping-nya seperti di sebelah aku. Jadi ini adalah mind mapping yang aku buat. Nanti aku akan menjelaskan laporan keuangan menggunakan mind mapping ini. Jadi langsung saja, untuk yang pertama itu adalah laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal itu apa sih? Jadi, menurut para ahli, yang pertama menurut Kasmir itu laporan perubahan modal itu adalah laporan keuangan yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini dan juga menunjukkan perubahannya serta berbagai sebab yang menyebabkan perubahan itu. Kemudian menurut Levi, itu laporan perubahan modal itu adalah laporan yang menggambarkan tentang perubahan saldo ekuitas. Misalnya seperti modal disetor, tambahan modal disetor, kemudian laba ditahan, dan juga akun ekuitas lainnya. Jadi dapat kita simpulkan ya, laporan perubahan modal itu adalah sebuah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang perubahan modal dalam suatu perusahaan, yang dimana perubahan modal itu bisa terjadi akibat dari suatu kegiatan pokok dari perusahaan itu. Perubahan modal ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama karena adanya dana tambahan dari sang pemilik perusahaan, kemudian yang kedua adanya kerugian dan juga atau keuntungan dari usahanya tersebut, kemudian yang ketiga itu karena adanya pengambilan dana untuk kepentingan pribadi oleh si pemilik perusahaan. Adapun tujuan disusunnya laporan perubahan modal ini adalah yang pertama pastinya untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pihak yang membutuhkan itu tentang adanya perubahan modal kerja di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua itu untuk dapat mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan juga investasi serta dana yang dihasilkan dalam satu periode akuntansi. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih cara penyajian laporan perubahan modal itu? Nah, pada umumnya laporan perubahan modal ini penyajiannya akan ada beberapa komponen. Yang pertama itu adalah modal awal, kemudian yang kedua ada tambahan modal, yang ketiga adalah laba rugi, kemudian yang keempat adalah prive, kemudian yang terakhir ada modal akhir. Nah, di mana sih kita bisa mendapatkan nilai-nilai nominal dari masing-masing komponen tersebut? Jadi, untuk modal awal itu kita bisa lihat di neraca saldo. Kemudian untuk tambahan investasi kita bisa lihat di neraca lajur seperti ini. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah laba rugi. Laba rugi juga kita bisa lihat di neraca lajur seperti ini. Kemudian untuk yang prive juga kita bisa lihat di neraca lajur seperti di sebelah saya. Kemudian yang modal akhir ini bisa kita lihat dari modal awalnya yang dikurangi dengan komponen-komponen tadi. Jadi akan menghasilkan modal akhirnya. Kemudian untuk selanjutnya bentuk-bentuk dari laporan perubahan modal. Jadi bentuk-bentuk dari laporan perubahan modal ini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk laporan perubahan modal perusahaan perorangan. Jadi ini adalah perusahaan perorangan di mana modalnya itu bertambah apabila yang pertama adanya laba, kemudian yang kedua adanya pengambilan sendiri dari si pemilik perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada laporan perubahan modal perusahaan persekutuan. Jadi perusahaan persekutuan ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Jadi pada umumnya laporan perubahan modal itu hampir sama dengan laporan perubahan modal yang perseorangan. Kemudian yang ketiga adanya laporan perubahan modal perusahaan perseroan. Jadi di laporan ini nanti labanya akan berbeda dengan yang lainnya karena di sini labanya akan dialokasikan ke 2.
dua macam. Yang pertama adalah dividen. Jadi dividen ini adalah laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian yang kedua adalah laba ditahan. Laba ditahan ini adalah laba yang tidak dibagikan atau ditahan oleh perusahaan. Jadi untuk selanjutnya itu ada contoh dari perubahan modal. Jadi di sebelah saya sudah ada. Ini adalah contoh sederhana dari laporan perubahan modal. Nah, di sana di dalamnya ada komponen modal awal, kemudian ada labanya, ada tambahan modalnya, ada previewnya, dan juga ada modal akhirnya. Nah, sekian. Jadi laporan perubahan modal ini merupakan laporan keuangan yang penting juga, yang sangat penting tentunya bagi perusahaan, karena laporan perubahan modal ini bisa memberikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi nanti pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu pihak internal ataupun pihak eksternal, jadi dari laporan keuangan ini dia bisa membantu mereka dalam membuat keputusan nantinya akan seperti apa ke depannya si perusahaan tersebut. Jadi selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini merupakan catatan yang berisikan dengan informasi secara rinci unsur-unsur dari laporan keuangan yang ada. Jadi 4 laporan keuangan dasar itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh si pembaca. Jadi terkadang kreditor ataupun pemegang saham itu dia ingin tahu mengenai metode apa yang digunakan perusahaan dalam mencatat akun-akunnya, sehingga dia harus membaca catatan atas laporan keuangan tersebut, karena di laporan keuangan itu tidak dicantumkan. Catatan atas laporan keuangan ini memiliki fungsi yang pertama adalah memberikan penjelasan secara rinci terkait pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan, kemudian juga memberikan informasi tentang pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan, dan juga yang ketiga itu melengkapi informasi akuntansi terkait nominal dari laporan keuangan tersebut. Dalam catatan laporan keuangan itu ada beberapa hal yang diisi. Yang pertama, pada bagian pertama itu dia akan mengisi ringkasan tentang perusahaannya. Kemudian yang kedua itu adanya informasi tambahan berupa rincian tentang nilai-nilai atau angka yang ada di dalam neraca. Kemudian yang ketiga adanya informasi tambahan. Biasanya dalam informasi tambahan ini akan ada berupa segmen perusahaannya. Kemudian yang selanjutnya itu ada format-format dari catatan atas laporan keuangan ini. Nah, format dari catatan atas laporan keuangan ini biasanya di bagian awal itu akan ada gambaran umum perusahaan. Jadi dari riwayat perusahaan, pendirian perusahaan, segala jenis yang berhubungan dengan perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah dasar penyusunan laporan keuangan. Jadi di dasar penyusunan laporan keuangan ini ada beberapa hal yang wajib diisi. Yang pertama itu adalah pernyataan kepatuhan terhadap SAK. Kemudian yang kedua adalah dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan. Kemudian ada pun juga penggunaan pertimbangan, estimasi, dan juga asumsi signifikan oleh manajemen. Kemudian yang terakhir itu ada kebijakan-kebijakan akuntansi tertentu. Kemudian setelah itu dia ada mencantumkan informasi tambahan dan juga pengungkapan lainnya. Nah, di pengungkapan lainnya ini biasanya diungkapkan seperti pajak penghasilan, pengelolaan modal, kemudian transaksi non-kas, dan lain sebagainya. Jadi itu dia sedikit pengetahuan dari saya terkait laporan perubahan modal dan juga catatan atas laporan keuangan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.